Shalom, Tuhan Yesus terberkati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 25 September 2025, yang sama dalam firman Tuhan 2 Samuel 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Ayat yang kedua 9, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapan untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Kamis tanggal 25 September 2025 di 2 Samuel 7 ayat yang pertama. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah menggunakan keamanan kepadanya. Ya, jadi Tuhan telah menggunakan keamanan kepada raja. Ya, karena dia menetap di rumah. Ya, kepadanya terhadap semua musuh di sekeliling. Jadi musuh-musuh tidak bisa menyerang raja ini, karena Tuhan menjaga dia. Ya, jadi ini luar biasa Bapak Saudara. Raja yang dipakai oleh Tuhan. Ya. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Natan kepada raja, baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Jadi kalau Tuhan menyertai raja, ya, pada waktu itu, demikian juga Tuhan menjaga kita. Ya, menyertai kita. Asal kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Ya, bicara yang jujur dan benar. Ya, kalau kita menipu manusia, itu kadang manusia tidak tahu. Ya iya aja. Tetapi di hadapan Tuhan itu kita ditipu. Tuhan jijik kepada penipu. Ya, karena Tuhan itu mau tahu isi hati kita. Ya, jadi omongan kita harus benar-benar nyata. Kalau A, B, yang ditentang. Ya, kalau mau diberkati, iblis datang seperti pencuri, menipu, ya, mengiri, itu kerjaan iblis itu. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, Roh Kudus mengajari kita ke arah yang benar. Ya, memberitakan firman Tuhan, baca Alkitab, itu pekerjaan Tuhan itu. Menjadi pelaku firman, ya, selagi kita masih bernafas di dunia ini, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, kabarkan firman Tuhan. Ya, masa-masa kedatangan Tuhan makin dekat, kita tidak tahu kapannya, itu rahasia. Ya, jangan sampai Tuhan datang kedua kali kita sedang berbuat jahat. Itu kita menanggung risiko, ya Mas. Ayat yang ke-8, oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengirim kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Bayangkan Daud ini gembala kambing domba, tetapi Tuhan bisa memilih dia menjadi raja, memimpin bangsa Israel yang begitu luar biasa. Ya, jadi kita hidup kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan pilih kita. Miskin jadi kaya, bodoh jadi pintar, itu Tuhan pilih. Ya, Tuhan kasih karunia 1, 2, 3 dan seterusnya. Di Alkitab hanya ada 9 karunia kalau kita baca di Injil Korintus. Ya, 1 Korintus itu. Ya, ada 9 karunia di sana. Jadi Tuhan kasih mana yang terbaik untuk kita, asal kita mempertanggungjawabkan karunia itu. Coba kalau tidak, kita tidak bertanggung jawab atas karunia itu, Tuhan cabut, dia kasih ke orang lain, akhirnya kita menyesal. Ya, turun lagi ke nol gitu. Ayat 9, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah menyelamatkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Jadi nama kita kecil menjadi besar, seperti orang-orang besar di bumi. Ya, contohnya Raja Daud.
namanya besar. Makanya dia kalau berperang melawan musuhnya, dia selalu bertanya Tuhan, Tuhan bagaimana, maju atau tidak? Kalau Tuhan bilang maju, pasti dia menang, karena dia disertai oleh Tuhan. Ya, beda dengan Saul, dia pakai kekuatannya sendiri, hanya kalah melulu, musuhnya menang terus. Kalau Daud beda, dia tanya Tuhan. Itulah Raja Daud. Ya. 2 Samuel 7 ayat yang kedua, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Jadi kita harus memuji Tuhan. Ya. Tuhan itu dahsyat, hebat. Kita sakit, kita berdoa, kita sembuh. Ya. Gimana kita lain menyembuhkan penyakit kita. Ya. Kita berbuat dosa, dosa kita diampuni. Pelanggaran kita. Karena Tuhan Yesus mati di bukit Golgota untuk dosa dan pelanggaran kita. Maka itu kita jangan membuat ulah lagi. Ya, makanya ada pembunuhan di mana-mana. Ya. Tetapi Alkitab mencatat di Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Ya. Jadi sehebat pun kalau kita benar atau salah, kita jangan membunuh. Serahkan saja kepada Tuhan. Ya. Nanti Tuhan yang menghakimi kita semua. Ayat yang keempat, engkau telah mengukuhkan bagimu umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Jadi kita menjadi anak Tuhan, itu kita bangga. Banggalah punya Tuhan Yesus. Dia kasih kita kesehatan, nafas, pekerjaan, tempat tinggal, pakaian dan lain sebagainya. Banggalah punya dia. Ya. Selagi kita masih hidup di dunia ini. Ya. Ayat 28. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, engkau lah Allah dan segala firman lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Ya. Jadi perkara baik, ya. Perkara kecil, perkara besar, Tuhan sudah menanggung. Intinya kita lakukan bagian kita. Misalnya hari Minggu gereja, baca Alkitab, Kejadian 1 Wahyu. Ya. Itu harus dibaca itu. Semakin kita baca Alkitab, semakin kita diberkati. Sakit sembuh. Karena firman Tuhan penuh kuasa. Iblis tidak mau kita baca Alkitab, supaya kita tidak punya kuasa. Ya. Makanya orang baca Alkitab mengantuk, banyak alasan. Ya. Macam-macam lah dia ucapkan. Ya, tetapi kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita harus membaca. Ambil waktu dan kesempatan. Ayat 29, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan untuk selama-lamanya, sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Jadi keluarga kita diberkati karena Tuhan. Dia memilih kita di dalam keluarga itu. Jadi memberkatilah keluarga kita, orang tua, saudara-saudara kita. Hidup menjadi berkat. Maka 1 Korintus 13 ayat 13, iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar ialah kasih. Jadi walaupun kita Bapak Ibu kaya raya, tetapi tidak mempunyai kasih, tidak ada gunanya. Ya, tetapi kalau hidup pas-pasan secukupnya, tapi kita mempunyai kasih, malah kita diberkati oleh Tuhan, khususnya kesehatan, jasmani dan rohani kita meningkat tinggi. Karena isi dunia ini adalah milik Tuhan. Ya, langit dan bumi adalah kepunyaan Tuhan, bukan milik kita. Kita hanya mengelola di dunia ini. Dan takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 25 September 2025, di 2 Samuel 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-29. Ketika Raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepada terhadap semua musuh di sekeliling. Ayat yang ke-28, ayat yang ke-29, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya, sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat keluarga hamba-Mu ini diberkati
untuk selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.